anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama Pak Guru di sini di channel Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani anak-anak untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi tematik untuk kelas 1 tema 7 subtema 1 pembelajaran 3. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Ayo berlatih. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai benda-benda hidup dan benda tak hidup. Apakah kamu sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup? Nah, ini adalah materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari sini, tentu kita sudah bisa membedakan mana benda hidup dan mana yang bukan benda hidup. Contoh benda hidup adalah ikan, sedangkan boneka, sepeda, mobil-mobilan ini merupakan contoh dari benda mati. Sekarang perhatikan tabel berikut ini. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada kolom tentang sila, kemudian simbol, dan tergolong benda hidup atau benda tak hidup. Yang pertama kita lihat sila pertama, itu simbolnya adalah bintang. Nah, bintang ini merupakan benda tak hidup. Jadi kita centang di sini ya anak-anak. Kemudian sila kedua itu lambangnya rantai. Rantai juga termasuk benda tak hidup. Maka kita centang di sini lagi anak-anak. Kemudian sila ketiga itu lambangnya pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan benda hidup. Maka kita centang di sini. Sila keempat ini lambangnya kepala banteng. Kepala banteng merupakan contoh dari benda tak hidup. Jadi kita centang di sini. Dan sila kelima ini lambangnya padi dan kapas. Padi dan kapas termasuk tumbuh-tumbuhan, sehingga dia merupakan benda hidup. Maka kita centang di sini. Masih ingatkah kamu dengan bunyi sila keempat Pancasila? Ya, sila keempat Pancasila dengan lambang kepala banteng itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang, susunlah kata-kata di bawah ini menjadi bunyi dari sila keempat Pancasila. Gunting dan tempelkan pada tempat yang telah disediakan. Nah, di sini anak-anak ada kata-kata. Kata-kata ini harus kamu gunting, kemudian kamu tempelkan di sini sesuai dengan bunyi sila keempat ini. Nah, misalnya yang pertama itu kan bunyinya kerakyatan. Jadi di sini Pak Guru akan gunting kerakyatannya dan Pak Guru akan tempel di sini. Nah, yang kedua berbunyi yang. Jadi Pak Guru akan cari kata yang. Nah, ini Pak Guru gunting. Kemudian Pak Guru tempel di sini. Bunyi selanjutnya yaitu dipimpin. Nah, Pak Guru cari mana dipimpin. Nah, ini Pak Guru gunting lagi. Kemudian Pak Guru tempel di sini. Nah, untuk kata-kata ini silakan anak-anak gunting ya. Kemudian anak-anak tempel di sini sesuai dengan bunyi dari sila keempat Pancasila ini. Kalian bisa meminta bantuan orang tua atau kakak untuk mengerjakan soal ini. Perhatikan simbol Pancasila berikut ini. Nah, pada gambar ini ada simbol-simbol dari Pancasila. Mulai dari simbol sila pertama sampai simbol sila kelima. Nah, sekarang lingkari gambar yang menunjukkan simbol dari sila keempat Pancasila. Nah, dari gambar-gambar ini anak-anak, mana yang merupakan simbol dari sila keempat Pancasila? Ayo kita lingkari. Iya, simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Jadi ini harus kita lingkari. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu hewan banteng? Banteng merupakan hewan yang berukuran besar, berkaki 4 dan memakan rumput ya anak-anak. Gambar kepala banteng ini adalah simbol dari sila keempat Pancasila. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Nah, anak-anak, kalau banteng itu termasuk benda hidup, tapi kalau gambar kepala banteng itu termasuk benda mati. Jadi berbeda ya anak-anak. Kalau bantengnya benda hidup, kalau gambarnya benda mati. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa banteng
itu merupakan hewan yang besar berkaki 4. Jadi, banteng bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Dan makanan kesukaan banteng adalah rumput-rumput muda. Carilah informasinya dan tuliskan di bawah ini. Nah, di sini kita diminta lagi untuk menuliskan jawaban dari kedua pertanyaan di atas. Nah, kita buat di sini anak-anak. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Kemudian, banteng bergerak dengan berjalan dan terkadang berlari menggunakan kakinya. Banteng memiliki 4 kaki. Nah, di sini anak-anak juga bisa menuliskan makanan kesukaan banteng adalah rumput muda. Nah, silahkan anak-anak nanti tulis di rumah ya. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk masakan sehat atau jenis makanan sehat. Apa saja buah yang kamu sukai? Nah, silakan anak-anak nanti tulis di kolom komentar ya. Apa contoh buah yang kamu sukai? Kalau Pak Guru sih suka buah anggur sama suka buah salak. Kalau kalian suka apa anak-anak? Komen di kolom komentar ya. Apa saja sayuran yang kamu sukai? Nah, kalau sayuran yang Pak Guru sukai itu sayur wortel anak-anak. Kalau anak-anak sendiri suka sayur apa? Buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Nah, di sini ada 3 gambar. Kita diminta untuk membuat sebuah kalimat. Anak-anak masih ingat kan bahwa dalam membuat sebuah kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Kita lihat di sini. Pada gambar pertama ini terlihat seorang anak yang sedang makan sayur. Sehingga kita bisa membuat kalimatnya adalah Udin suka makan sayur-sayuran. Titik. Nah, ini harus diisi tanda titik anak-anak. Kemudian di sini kita lihat seorang anak perempuan yang sedang memakan buah. Nah, di sini kita bisa membuat kalimatnya. Lani suka makan buah pepaya. Kemudian di gambar ketiga ini kita melihat Benny sedang minum susu anak-anak. Sehingga kita bisa membuat kalimat seperti ini. Benny suka minum susu. Titik. Nah, inilah bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat berdasarkan gambar. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini anak-anak pada gambar pertama ada apel. Apelnya ini jika kita hitung dari sini ya anak-anak ya. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini barisan pertama ada 11, barisan kedua ada 11, barisan ketiga ada 11, dan barisan keempat juga ada 11. Sehingga jika ditambahkan banyaknya apel adalah 44. Nah, 44 buah ini bisa ditulis seperti ini anak-anak. 44 dan jika ditulis dalam sebuah kalimat menjadi 44. Sekarang di gambar kedua ini ada gambar pisang. Kita diminta berapa buah banyak pisang ini. Nah, kita diminta menghitung di sini anak-anak. Mari kita menghitung. Nah, anak-anak, untuk menghitung gambar pisang ini agar lebih cepat, kita lihat berapa banyak pisang utuh dan berapa banyak pisang yang tidak utuh. Nah, kita lihat anak-anak. Yang di sebelah sini ini semuanya pisang utuh. Ini juga pisang utuh, ini juga iya. Nah, ini tidak. Ini ada berkurang ini. Nah, kita hitung. Pisang utuh ini berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi anak-anak dua sisir pisang ini jumlahnya 10. Jadi kita hitung 10, 20, 30, 40. Nah, ini sudah 40. Di sini kita hitung anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 40 ditambah 9 itu banyaknya adalah 49 buah. Jadi buah pisang ini bisa kita tulis sebanyak 49. Kalau ditulis menjadi kalimat atau dibaca, ini seperti ini anak-anak, 49. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung banyaknya pepaya. Kalau gambarnya seperti ini, kita hitung dulu anak-anak, satu barisan ini berapa jumlahnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah anak-anak, ternyata satu baris ini jumlahnya 10. Sekarang kita hitung berapa baris yang ada ke bawahnya. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, sampai di sini sudah 60. Sekarang kita hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 60 ditambah 5 adalah 65. 65 ini kita tulis di sini anak-anak. Nah, angka 65 ini bisa kita tulis dalam sebuah bacaan yaitu 65. Sekarang tuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini. Nah, di sini ada angka seperti ini. Ini jika ditulis jadi seperti ini. 57. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menuliskan angkanya. Di sini ada bacaan 43. Maka kita bisa menulisnya seperti ini anak-anak. 43. Nah, kalau yang ini kira-kira berapa anak-anak? Bagaimana penulisannya? Iya, benar. Kita bisa menulis 52. Isilah titik-titik di bawah ini dengan lambang bilangan yang benar. Gunting dan tempelkan lambang bilangan pada tempat yang benar. Nah, anak-anak, di sini disediakan apel dan di dalam apel itu terdapat angka-angka. Misalnya di sini 41 titik-titik 43. Nah, habis 41 maka di sini berapa? Tentu di sini adalah 42. Nah, anak-anak silahkan cari mana angka 42 di sini. Nah, ini digunting, nanti ditempelkan di sini. Kemudian titik-titik yang lain juga diisi anak-anak sesuai dengan urutannya. Nah, sama seperti tadi anak-anak, kalian bisa meminta bantuan orang tua atau kakak untuk membimbing mengerjakan soal ini. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dung Edukasi. Ayo merangkum apa yang sudah aku pelajari hari ini. Nah, hari ini kita telah belajar mengidentifikasi sila-sila Pancasila, yaitu sila keempat. Kemudian kita telah belajar membuat sebuah kalimat. Dan kita juga sudah belajar menuliskan lambang bilangan. Sekarang, cobalah jawab kuis berikut ini. Yang pertama, tuliskan simbol dan bunyi dari sila ketiga Pancasila. Yang kedua, buatlah sebuah kalimat berdasarkan gambar berikut ini. Dan yang ketiga, 65 ditulis. Nah, anak-anak, jangan lupa tulis nama dan jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.